Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal. Di sini kita akan membahas salah satu metode yaitu dasar-dasar dalam penganggaran modal. Jadi dalam suatu proyek, kita bagaimana caranya perusahaan menganalisis apakah suatu usaha itu layak dijalankan atau tidak. Nah, salah satunya itu bicaranya adalah dengan menggunakan penganggaran modal. Nah, ini kita akan belajar tentang salah satu cara ya dalam penganggaran modal. Ada beberapa metode. Oke, kita lihat contoh soalnya, yaitu berikut ini adalah arus kas sebuah proyek yang akan dijalankan, di mana di tahun ke-0, yaitu tahun ke-0 itu adalah tahun di mana perusahaan itu belum menjalankan suatu proyek atau proyek itu belum dijalankan. Dan pada tahun ke-0 ini, perusahaan ini membeli alat-alat untuk melakukan investasi, seperti membeli mesin, membeli gedung, tanah, dan sebagainya. Oke, di sini ada contohnya, yaitu tahun ke-0 itu perkiraan arus kasnya itu 1 juta. Misal ya. Lalu di tahun pertama, itu berarti tahun pertama ini adalah tahun di mana perusahaan sudah mulai menjalankan proyek dan mendapatkan semacam profit ya dari proyek yang dijalankan ini. Jadi itu tahun ke-1 dan seterusnya itu pada saat perusahaan menjalankan proyeknya. Di sini ternyata untuk perusahaan menjalankan proyeknya itu ada 4 tahun. Oke, untuk tahun pertama itu perusahaan harus kas masuknya itu 500.000, berarti perusahaan mendapatkan profit 500.000. Lalu tahun kedua mendapatkan profit 400.000, lalu tahun ketiga 300.000, dan tahun keempatnya 100.000. Jadi di sini ada arus kasnya, di sini ada arus kas keluar yaitu pada saat tahun ke-0, dan arus kas masuk yaitu pada saat perusahaan sudah menjalankan proyeknya. Nah, di sini analisislah apakah proyek ini sebaiknya dijalankan atau tidak, itu menggunakan metode. Yang pertama itu payback period, lalu discounted payback period, dan yang ketiga yaitu net present value. Oke, kita masuk ke untuk yang jawabannya. Yang sekarang kita akan bahas adalah untuk metode payback period untuk jawaban nomor A. Oke, untuk payback period ini digunakan untuk mengetahui kapan sih perusahaan itu akan balik modal, atau kapan sih perusahaan ini akan bisa misalnya balik modal, atau bisa waktu yang bisa digunakan untuk mengembalikan dana-dana yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Jadi di sini kan pada tahun ke-0 ini kan perusahaan mengeluarkan 1 juta. Nah, pada kapan 1 jutanya ini bisa kembali? Nah, ini kita akan hitung menggunakan payback period. Oke, kita mulai. Untuk yang payback period di sini ada kolomnya yaitu tahunnya 0 sampai 1 sampai 4. Lalu perkiraan arus kasnya seperti yang ada di contoh soal. Ini saya hanya mengcopy dari contoh soal ya. Untuk yang ini saya hanya copy dari contoh soal. Ini sama dengan ini. Ini ya. Oke. Untuk menghitung payback period, maka kita harus menghitung arus kas kumulatifnya. Jadi di sini kita menghitung arus kas kumulatif dari arus kas yang ada di sini. Perkiraan arus kasnya selama tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Oke, sekarang kita hitung. Untuk arus kas kumulatif itu berarti semacam dikumulatifkan ya, berarti itu dijumlahkan. Istilahnya seperti kalau misalnya di tahun ke-0-nya kan berarti minus 1 juta, tahun pertama berarti kurangannya. Oke, langsung aja. Untuk di tahun ke-0, di sini kan arus kasnya adalah minus 1 juta, karena kan perusahaan ini kan lagi bangun kan, lagi membeli alat-alat mungkin, atau membeli tanah atau gedung, tapi ya nggak 1 juta juga sih, mungkin ini proyek kecil ya. Jadi untuk ini kan 1 juta, maka di sini untuk arus kas kumulatifnya
karena ini di tahun ke 0, maka kita tetap tuliskan 1 juta, minus 1 juta. 1 juta. Oke, selanjutnya ditulisnya nggak ke sana aja ya, biar enak lihatnya. Minus 1 juta. Oke, untuk di tahun pertama, ini tahun ke-0 minus 1 juta ya. Tahun pertama ini perusahaan mendapatkan profit. Profitnya sebesar 500.000. Maka untuk arus kas kumulatif pada tahun pertama, berarti kan di tahun ke-0 ini kan sudah minus 1 juta nih. Berarti kita hitung minus 1 juta, lalu ditambahkan dengan ini untuk arus kasnya di tahun yang pertama. Di sini arus kas di tahun pertama plus 500.000 karena perusahaan mendapatkan profit 500.000. Maka di sini tulis plus 500.000. Maka minus 1 juta ditambah plus 500.000, maka jadinya adalah minus 500.000. Oke, berarti untuk yang arus kas kumulatif di tahun ke-0, tahun pertama adalah minus 500.000. Oke, sekarang kita masuk ke di tahun kedua. Di sini arus kasnya adalah 400.000. Maka kita bisa menuliskan, yaitu kita hitung berdasarkan di tahun sebelumnya ya, arus kasnya. Berarti kan ini arus kas tahun yang sebelumnya adalah arus kas kumulatifnya adalah minus 500.000. Berarti kita tulis minus 500.000 ditambahkan, lihat sini ya, apakah ini plus atau minus. Kalau misalnya ini plus, maka ditambahkan. Kalau misalnya minus, berarti dikurangi. Jadi semakin banyak minusnya. Oke, minus 500.000 ditambahkan dengan arus kasnya di tahun kedua, yaitu plus 400.000. Maka hasilnya adalah minus 500.000 ditambahkan dengan 400.000, maka hasilnya adalah minus 100.000. Oke, sudah masih minus ya di sini, minus 100.000 di tahun kedua. Oke, sekarang kita ke tahun ketiga. Di sini perusahaan mendapatkan 300.000 plus 300.000. Maka untuk arus kas kumulatif di tahun ketiga, berarti di tahun sebelumnya adalah minus 100.000. Kita tuliskan minus 100.000 ditambahkan dengan untuk arus kasnya di tahun ketiga, yaitu di sini tandanya plus, berarti maka kita tambahkan ya. Tambahkan angkanya di sini adalah 300.000. Maka hasilnya adalah minus 100.000 ditambahkan dengan 300.000, berarti lebih besar yang plus ya. Berarti di sini plus 200.000. Oke, untuk yang tahun terakhir, tahun keempat, yaitu 100.000. Sudah masih mendapatkan profit 100.000. Maka untuk arus kas kumulatifnya di tahun keempat berdasarkan dari tahun sebelumnya ya, yaitu 200.000, sudah plus ya, 200.000 ditambahkan dengan di sini karena ini plus ya, berarti makanya tambahkan angkanya untuk arus kas tahun keempat yaitu 100.000. Maka hasilnya adalah 200.000 ditambahkan dengan 100.000, hasilnya adalah 300.000. Oke, di sini kita sudah menemukan hasil dari arus kas kumulatifnya.
yaitu untuk di tahun ke-0 yaitu minus 1 juta. Lalu untuk tahun pertama masih minus 500.000 karena tahun pertama hanya mendapatkan 500.000 profitnya. Lalu di tahun kedua masih minus 100.000 karena di tahun kedua profitnya 400.000, jadi masih ada tanggungan 100.000 belum kembali dari modal yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Lalu di tahun ketiga perusahaan sudah balik modal, yaitu karena di sini sudah ada plus 200.000, berarti anggapannya di tahun ketiga ini adalah terjadi proses balik modalnya. Nah, di tahun keempat berarti tambah lagi menambah uang dari perusahaan. Nah, sekarang kita sudah menghitung arus kas kumulatifnya. Nah, sekarang yang kita cari untuk yang pertama kali adalah payback periodnya ya. Jadi untuk payback periodnya, jadi untuk payback period itu berarti kita menghitung untuk kapan balik modalnya ya. Jadi di sini kita lihat dari contoh soal ini, kita sudah hitung arus kas kumulatif dan balik modalnya itu terjadi di antara tahun tahun kedua dengan tahun ketiga. Karena di sini pada tahun kedua, akhir tahun kedua itu masih minus 100 juta. Tapi ternyata pada tahun ketiga itu sudah plus 100.000 minus 100.000 dengan plus 200.000. Maka di sini untuk yang berarti kan terjadinya antara di tahun kedua dan tahun ketiga, karena sudah ada perubahan di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Maka di sini kita bisa tuliskan, berarti sekitarannya adalah tahun kedua 2 tahun berapa, mungkin berapa bulan atau berapa hari ya, karena di sini kita hanya bisa melihatnya yaitu tahun terakhirnya di sini adalah di tahun kedua. Oke, di sini kita bisa tuliskan 2 karena pada tahun kedua itu masih minus, sedangkan di tahun ketiga ini sudah plus 200. Maka kita bisa tuliskan tahun kedua. Nah, untuk mencari tahu berapa hari atau berapa bulan dari yang sudah kapan kembali tepatnya, eksak atau benar-benar kapan kembalinya, itu kita hitungnya yaitu kita bisa tambahkan dengan kapan terakhir angka terakhirnya untuk yang masih minus, sisa investasinya di sini 100.000 ya, yang masih belum kembali, yaitu 100.000 dilihat dari ini, lalu dibagi dengan arus kas masuknya untuk di tahun yang akhirnya membuat itu menjadi plus, yaitu 300. Oke, di sini sudah ada 2 tahun ditambahkan dengan 100.000 bagi 300.000. Berarti untuk hasilnya adalah 2 ditambah, ini kita bisa coret ya, jadinya 1/3. 2 ditambah 1/3 tahun. Atau kalau misalnya, berarti kan ini 1/3 tahun. Nah, untuk berarti kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kita bisa hitungkan menjadi 2 tahun ditambahkan dengan 1
tahunnya ini bisa diubah menjadi bulan ya, berarti 12/3. Berarti jadinya adalah sama dengan 2 tahun ini bulan ya. 2 tahun ditambahkan 12/3 berarti 2 tahun 4 bulan. Atau kalau misalnya kalian hitung jadinya 21/3, berarti kalian hitungnya 1/3 itu berarti kan 0,3, berarti kalian bisa hitungkan misalnya 2,3 tahun itu oke. Atau misalnya kalian cuma gini jadinya kan atau bisa ditulis jadinya ini 2, ditambahkan dengan 1/3 itu adalah 0,33, berarti jadinya 2,33 tahun. Ini juga boleh ya, terserah kalian, enaknya kalian mau seperti apa, mau dibuat koma atau mau diperjelas seperti ini juga tidak masalah. Seperti ini, jadi udah ketemu hasilnya, yaitu untuk perusahaan ini kembali modalnya itu pada tahun kedua bulan ke-4, 2,4 tahun atau 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan dari payback period. Oke, sampai jumpa, dan untuk yang soal B dan soal C nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih.